Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Reza Seputro dengan NIM 22500 31076. Sebelumnya saya di sini akan make sure dulu bahwasanya di pertemuan sebelumnya itu saya tidak sempat untuk membuatkan video dikarenakan satu dan lain hal karena saya magang di BNPB dan begitu saya tidak sempat untuk mengumpulkan video dengan tepat waktu. Namun, proyeknya sudah saya kerjakan, hanya saja tidak dengan video lengkapnya. Namun, bila mana diperkenankan, saya akan membuatkan videonya dan mengupload serta memberikannya ke Bapak untuk dinilai seperti itu. Baik, kali ini kita akan mendefinisikan dulu bagian pembebanan ini seperti apa. Kita ke define, selanjutnya ke load pattern. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita buat ada beban mati, kemudian ada super dot load juga di sini. Super dot load kita buat, kemudian di sininya super dot rasionya satu. New pattern, kemudian ada live load, kemudian di sininya juga live, rasionya juga satu. Sip, oke. Baik, setelah kita mendefinisikan jenis pembebanan, selanjutnya kita akan mendefinisikan beban gempa dinamis respons spektrum. Oke, dengan cara seperti ini. Baik, selanjutnya kita menggunakan aplikasi yang namanya RSA ya, untuk kita mendapatkan data ya. Karena kita eh, mengasumsikan bangunan yang dibangun nanti itu ada di mana? Misalkan ada di Bandung. Kita search aja di sini Bandung. Bandung. Oh ya, disclaimer di sini ada beberapa kayak peringatan gini. Kita escape aja. Ini lumayan banyak. Oke, setelah Bandung, ininya juga jangan lupa Tanah Lunak. Kemudian kita klik hitung. Kemudian mereka akan memproses. Nanti ada tampilan seperti ini lagi. Di X saja. Di escape aja. Baik, setelah klik hitung, kemudian kita ke bagian text result. Nah, ini merupakan data-datanya. Nih, Bandung. Misalkan, kan Bandung. Ini ada koordinatnya, kemudian ini data-datanya kita kopikan. Kita blok dulu. Ini sampai bawah. Semuanya jangan sampai terlewat. Nah, di sini kemudian kita copy, kemudian kita ke Excel. Kemudian setelah kita kopikan, kita buka file Excel, kemudian kita paste, kita next ya, next, ini juga next, kemudian finish. Kemudian sebelah sini kita delete. Kemudian jangan lupa kita save. Save-nya kita kasih nama, kita kasih format itu yang teks MS-DOS. Oke, kita kasih nama SR, SR, Spectrum Response. Spectrum Response. Bandung. Baik, selanjutnya kita pergi lagi ke aplikasi SAP atau SAP 2000. Baik, selanjutnya kita buka lagi aplikasi SAP 2000. Kita ke bagian Define, kemudian ke bagian Function, Response Spectrum. Kemudian kita ke bagian Choose Function Type to Add. Ini kita pilih yang From File. Kemudian kita New Function.
Kita kasih nama Bandung SE. Kemudian values R-nya period versus value, browse lah kita file yang tadi ya. Kita cari data, text file, SA. Nah, display graphing seperti ini ya. Berarti ini udah masuk datanya. Oke, kita klik OK, kemudian OK lagi. Kemudian setelah kita memasukkan data-data yang tadi dari Excel, kita buatlah beban secara manual. Karena apa? Itu yang kita masukkan tuh bukan beban gempa itu sendiri. Jadi kita harus tetap membuat beban gempanya itu secara manual dengan cara ya tadi ya kita klik define. Nih, seperti ini, define. Kemudian ke load case, kemudian ke add new load case. Kita buat di sini. Jangan lupa load case type-nya diubah menjadi response spectrum. Kita kasih nama R response spectrum arah X. Kemudian ininya U1, ininya yes, Bandung SE. Kemudian untuk scale faktornya itu 9,81 dikali 1/8. Kita add. Kemudian kita oke. Kemudian kita add copy offload case. Ini kita ganti namanya RSPY. Kemudian untuk ininya U2 Bandung SE. Ininya oh sebentar. Ada yang salah kayaknya. Kita modify dulu yang sebelumnya. Ini add dulu ya guys. Nah, untuk ininya tadi 9,81 dikali um, 1/8 tadi ya. Nah, ini modify. Oke, kita baru oke. Kemudian kita add copy offload case. Yang ini kita kasih nama SPY arah Y. Kemudian ininya ganti U2. Ininya tetap, ininya juga sama. Kita add. Nah, baru klik OK. Sip. Yang selanjutnya kita akan memasukkan um, beban bangunan atau massa ya. Kita ke massa source. Kita masukkan ini ada dead load from load ya. Ini dead loadnya 1. Kemudian live loadnya juga eh SDL. SDL masuk gak ya? Super dead atau dead load aja sebentar ya. Pilih yang specified load patterns. Pilih yang dead load. Kita salah ya. Selanjutnya adalah kita memasukkan ini beban bangunan. Itu massa source ke sini. Kemudian kitanya ini klik from element and additional masses and loads. Kemudian masukkan um, beban mati atau dead load. Kita masukkan dead load untuk multipliernya 1, add, kemudian super dead load juga. Ini juga tetap 1. Oke, kemudian klik OK. Baik, setelah itu
Kita kan sudah tuh masuk-masukkan data-data beban-bebannya, kemudian tinggal mengaplikasikannya. Sekarang kita ke pengaplikasian ke bagian plat-plat lantainya, seperti itu. Kemudian kita pergi ke tampilan XY. Nah, kita blok platnya ini, kemudian ke elevasi 8. Eh, bentar. Oh, ini 8. Yang ini 4. Yang 4. Ini 4, 4, 8. Nah, ini yang 12. Nah, cocok. Kemudian kita ke bagian assign. Kemudian area loads. Kemudian klik yang uniform to frame shell. Oke, seperti ini tampilannya. Kemudian kita pilih load patternnya, itu yang super dead load. Kemudian ininya two way. Kita klik OK. Berarti itu sudah ada bebannya, beban yang tadi itu ada di plat lantainya, sudah kita masukkan. Kemudian kita masukin beban-beban yang tadi ke frame-framenya ini. Kita sekarang ini ke elevasi 4 dulu. Kita pilih frame-framenya. Oh, maaf. Kemudian kita ke assign, ke frame, lalu ke ke frame load ya, sorry. Frame load, lalu ke distribute. Kemudian load pattern name-nya kita masukkan SDL. Uniform load-nya kita masukkan 9,81. Kemudian kita klik OK. Udah masuk ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk elevasi 8 atau atasnya. Nah, ini. Masuk assign, frame load, distribute. Ini masih SDL. Ini juga sama ya, 9,81. Oke, sebentar. Tadi kayak takut ada keliru. Nah, yang ini kayaknya belum ke masukin. Wait, ya kan benar. Ini belum kemasukin tadi yang download distribute. Oke, nah seperti ini ya. Oke, baik. Kemudian kita ke tampilan 3D. Tampilannya akan seperti ini. Em, nah, kelihatan ya ini ada beban-bebannya. Sama saya lupa untuk nambahin yang bagian atas ya, dinding ini. Bentar, kita ke bagian XY lagi. Untuk elevasi ini ditumpu sama ini. Yang ini, kemudian ini, nah, lalu ini.
Itu ya. Kita pergi ke sign, frame load, distribute, ininya STL 981 ya oke. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita lihat 3D-nya. Nah, ini udah semua ya. Seperti ini. Kemudian kita mendefinisikan hasil dari kombinasi semua beban. Kita ke bagian define, kemudian ke load combination. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat kombinasi bebannya itu ada kurang lebih ada 18 ya. Nah, kita buat dulu dari U1. U1. Ininya deadlock. Faktornya, scale faktornya di 1. Scale faktornya di 1,4. Add. Kemudian saya akan menambahkan, mungkin ini akan dipercepat agar tidak wasting time di videonya nanti. Oke, untuk kombinasi pembuahannya itu udah di input semua. Ini kelebihan satu. Yang saya maksud itu bebannya ada 14 ya. 14 data yang harus di input, bukan 18 ternyata. Ini ada detail-detailnya. Kalau aku liatin boleh kayak gini. Ini untuk U1, kemudian ini untuk U2, kemudian ini untuk U3, kemudian ini untuk U4, ini untuk U5, kemudian ini untuk U6, ini untuk U7, kemudian ini untuk U8, ini untuk sorry, ini untuk U9, ini untuk U10, kemudian ini untuk U11, lalu U12, U13, dan U14. Oke, kemudian klik OK. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Selamat jumpa kembali di next sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.